Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Mari kita mulai renungan kita hari ini bersama-sama. Pernah nggak sih pas kita lagi puasa, terus perut mulai keroncongan, kita jadi mikir, sebenarnya kenapa ya aku melakukan ini? Apa jangan-jangan kita puasa cuma karena kebiasaan, karena takut dosa? Atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam dan lebih indah? Nah, yang menarik, pertanyaan serupa juga pernah ditanyain langsung ke Yesus. Dan jawabannya, wah, itu di luar dugaan banget. Dia nggak ngomongin soal aturan-aturan yang kaku, sama sekali nggak. Sebaliknya, dia justru ngasih kita sebuah gambaran yang super indah, sebuah pesta pernikahan. Yesus bilang, dia itu seperti mempelai laki-laki. Logikanya kan simpel ya, tapi dalam banget. Coba bayangin, masa iya sih sahabat-sahabat mempelai malah pada sedih, pada murung pas pestanya lagi berlangsung? Tentu enggak kan? Justru kehadirannya itu adalah sebuah perayaan, sebuah sukacita besar. Nah, ini dia poin kuncinya. Yesus itu benar-benar mengubah total cara kita berhubungan dengan Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu bukan lagi soal takut-takutan atau kewajiban yang bikin muka kita masam. Bukan. Tapi ini soal sukacita, soal perayaan. Rasanya tuh kayak lagi ada di sebuah pesta sama Dia yang paling kita kasihi. Oke, kalau gitu, kenapa kita puasa hari ini? Nah, Yesus juga jelasin, akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka. Dan masa itu, ya masa kita sekarang ini. Jadi puasa kita itu bukan buat meraju Tuhan supaya baik sama kita, bukan. Puasa kita itu adalah ungkapan, sebuah ungkapan kangen yang mendalam akan kehadirannya. Semacam latihan rohani buat hati kita. Ini sejalan banget sama apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus. Puasa Kristiani itu adalah tindakan sadar. Kita sengaja gitu ya mengosongkan diri kita dari berbagai kenyamanan duniawi, bisa makanan, tontonan, atau kebiasaan lain. Tujuannya cuma satu, supaya ada ruang kosong di hati kita. Ruang yang kita siapkan untuk diisi penuh oleh Tuhan. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu peringatan yang penting banget untuk kita ingat. Sesuatu yang sering sekali ditekankan oleh Paus Fransiskus, yaitu bahaya dari puasa yang munafik. Sekarang coba deh kita pikirin, apa gunanya kita susah payah nahan lapar kalau di saat yang sama, mulut kita justru memakan sesama kita lewat gosip dan omongan jahat? Apa artinya kita berpantang kalau hati kita masih aja dikuasai amarah? Dan apa nilainya puasa kita kalau kita tetap cuek dan gak peduli sama penderitaan orang di sekitar kita? Puasa yang kayak gitu, ya ujung-ujungnya cuma jadi pajangan rohani doang. Sia-sia. Lantas, gimana dong caranya supaya puasa kita ini benar-benar nyambung ke hati Tuhan? Yuk, kita coba ubah puasa kita ini menjadi semacam surat cinta yang sunyi untuk Kristus. Gimana caranya? Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, puasalah dengan senyum. Jangan pasang muka ditekuk seolah-olah ini hukuman. Ingat, ini ungkapan cinta. Kedua, pas rasa lapar itu datang, jangan ngeluh. Jadikan itu semacam alarm pengingat buat kita berdoa, buat kita kembali ingat sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling konkret. Uang yang biasanya kita pakai buat jajan atau makan, coba deh hari ini kita sisihkan. Terus, kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Jadikan itu berkat. Karena pada akhirnya, inilah intinya dari semuanya. Puasa yang sejati itu bukan soal adu kuat menahan lapar, bukan. Tapi tentang seberapa besar sih hati kita ini rindu sama Tuhan, seberapa dalam cinta kita kepadanya. Jadi, yuk kita jalani masa puasa ini sebagai sebuah penantian yang aktif, yang penuh harapan. Biarlah setiap rasa lapar itu jadi pengingat yang manis. Pengingat akan kerinduan kita yang paling dalam, yaitu untuk kelak, suatu saat nanti, kita bisa bersatu kembali dengan sang mempelai di pesta abadi surga. Sebagai penutup renungan kita hari ini, semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan. Amin.